Shalom pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi bila mana kita mempelajari akan buku ini, bagaimana kita diberikan suatu penyegaran rohani sehingga kehidupan kita boleh lebih baik lagi dari hari ke hari. Dan Tuhan juga mengajak kita untuk menjadi sinar terang itu dimanapun kita berada. Tapi pada saat kita menerangi orang-orang di sekitar kita, biarlah kita menerangi mereka dengan penuh kasih. Ya, jangan sampai mereka merasa bahwa kehidupan kita hanya teori saja, tapi biarlah kita dapat mempraktekkan akan setiap karakter Kristus itu di dalam kehidupan kita setiap harinya, sehingga hari demi hari kita boleh menjadi serupa dengan karakternya. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, menghilangkan ketakutan. Ayatnya terdapat di dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Ya, jadi di sini kita diajak bahwa jangan kita takut sebab Tuhan akan selalu menyertai kita. Jangan kita bimbang karena Tuhan adalah Tuhan kita yang hidup, yang akan meneguhkan kehidupan kita untuk terus melangkah hari demi hari. Apakah Yesus benar? Apakah dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan? Dengan jelas jawabannya ya, setiap kata. Kemudian jika Anda telah menyelesaikan ini dengan iman, tuntutlah setiap janji yang telah dia buat dan terimalah berkat. Karena penerimaan oleh iman ini memberi kehidupan pada jiwa. Anda mungkin percaya bahwa Yesus benar bagi Anda, meskipun Anda merasa diri Anda yang paling lemah dan paling tidak layak di antara anak-anaknya. Ini ditulis di dalam Testimonies to Ministries halaman 517. Nah, jadi apakah Yesus itu benar? Apakah dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan? Jawabannya pasti. Ya, setiap katanya tidak ada yang pernah dia ingkari. Selalu dia genapi di dalam kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang selalu memegang janji, tidak pernah mengingkari janjinya. Dia selalu setia, dia selalu ada untuk kita umat-umatnya. Karena penerimaan oleh iman ini memberi kehidupan pada jiwa. Bagaimana iman yang Yesus miliki pada saat dia berada di dunia ini? Iman yang tidak pernah goyah, iman yang selalu berdiri di atas prinsip-prinsip kebenaran, yang selalu mengandalkan akan Bapa di surga. Itulah yang Yesus teladani bagi masing-masing kita, supaya kita boleh terus percaya hanya kepada Tuhan kita, yang selalu menolong kita, yang selalu menopang kita. Biarlah kita dapat membuang akan sifat-sifat kita yang buruk. Walaupun itu sangat sulit, tetapi dengan pertolongan Tuhan, Tuhan akan membantu kita. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Biarlah kita mau terus dipakai, kita mau terus melayani satu dengan yang lain untuk menerima akan kasih-Nya, akan janji setia Tuhan. Kata-kata tidak dapat menerangkan damai dan sukacita yang dimiliki seorang yang percaya pada firman Tuhan. Cobaan-cobaan takkan menyusahkannya, dan kalaupun direndahkan tidak membuat dia marah. Diri disalibkan, dari hari ke hari kewajibannya makin berat. Cobaan-cobaan makin keras, godaan-godaan makin sengit. Namun ia tidak goyah, karena ia menerima kekuatan sesuai dengan keperluannya. Ditulis di dalam Amanat kepada Orang Muda halaman 118. Ya, jadi bagaimana di sini menerangkan bahwa Yesus
Dia selalu memberikan akan damai dan sukacita di setiap tempat dimanapun dia berada. Dia selalu memberikan yang terbaik karena dia tahu kehidupannya akan tidak lama. Dia akan kembali ke tempatnya, sehingga Yesus melakukan segala sesuatunya dengan sesempurna mungkin. Cobaan-cobaan tak akan menyusahkannya, dan kalaupun direndahkan tidak membuat dia marah. Ya, jadi bagaimana Tuhan kita? Dia selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Dari hari ke hari kewajibannya semakin berat, tetapi dia terus menjalani itu semua di dalam kehidupannya. Dan juga cobaan-cobaan makin keras. Banyak orang-orang yang menolaknya pada saat dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Godaan-godaan makin sengit. Ya, jadi tantangan itu datang silih berganti. Tetapi Yesus tahu bahwa semuanya ini harus terjadi, bahwa semuanya ini dia harus alami. Tetapi Yesus tetap bersandar kepada Bapaknya yang di surga, sehingga dia dapat melewati itu satu persatu. Ya, apa yang dia lakukan seringkali murid-muridnya tidak mengerti. Tetapi Yesus dengan sabarnya memberikan penjelasan kepada mereka. Dan apa yang Yesus sampaikan kepada mereka, mereka harus mencernanya terlebih dahulu. Mereka tidak bisa langsung terima. Ya, karena pengertian itu harus kita pahami dengan sepenuh hati kita. Harus kita membuka pintu hati kita ini sepenuhnya hanya untuk Kristus. Baru kita memahami akan perjalanan Tuhan di atas dunia ini. Ya, seringkali murid-murid mereka bertengkar tentang bagaimana mereka akan memiliki takhta. Mereka menganggap bahwa Yesus akan mendirikan kerajaannya di dunia ini. Yesus menjelaskan bahwa kerajaanku adalah kerajaan damai sejahtera. Yang inilah Yesus ingin mengarahkan para muridnya dan juga kita umat-umat Tuhan pada saat ini. Supaya apapun yang kita lakukan, biarlah kita lakukan itu dengan sepenuh hati kita. Dengan terus mengandalkan Tuhan. Jangan kita menimbulkan sifat-sifat yang buruk, karena itu datangnya dari si jahat. Itu iri hati, kesombongan, dan lain sebagainya. Biarlah kita mau membuang itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita gantikan itu dengan karakter Kristus saja. Dikatakan, namun Yesus tidak goyah karena ia menerima kekuatan sesuai dengan keperluannya. Ya, jadi Yesus tidak memakai kuasanya untuk melakukan hal-hal yang sembrono. Ya, dia tahu kapan waktunya. Karena dia selalu meminta tuntunan Bapaknya. Sehingga hikmat kebijaksanaan dari surga itu menjadi bagiannya. Ya, inilah yang Yesus inginkan supaya kita dapat mengikuti setiap langkah-langkah kehidupannya. Ya, walaupun kita sebagai manusia yang berdosa, tentunya kita tidak akan sempurna, tetapi dengan usaha kita, Tuhan akan melihat dan Dia akan membantu kita. Kristus tahu kekuatan cobaan-cobaan dan kekuatan Anda untuk melawan. Ya, jadi Tuhan kita tahu apa yang menjadi kesanggupan di dalam kehidupan kita. Tangannya selalu terulur dalam pengasihan kepada setiap orang yang menderita, kepada yang dicobai dan yang kecewa. Ia berkata, anakku, untukmu aku menderita dan mati. Dapatkah engkau percaya kepadaku? Selama umurmu kiranya kekuatanmu. Amanat kepada orang muda, halaman 118. Kristus tahu ya, apa yang menjadi kesanggupan di dalam kehidupan kita. Bila mana ujian itu datang, Dia pastinya ada untuk kita kalau kita mau berserah kepadanya. Dikatakan,
Anakku, untukmu aku menderita dan mati. Dapatkah engkau percaya kepadaku? Selama umurmu kiranya kekuatanmu. Ya, jadi biarlah sepanjang kehidupan kita mau mempercayakan kehidupan kita hanya kepada Tuhan saja. Ya, walaupun kita berada di dunia yang penuh dengan berbagai macam tipu daya daripada si jahat, tetapi Tuhan masih memegang kendali. Dia masih memanggil akan setiap anak-anaknya yang mau bertobat, yang mau datang kepadanya, yang mau menyadari bahwa kehidupan ini tinggal sedikit lagi, yang mau menyadari untuk mengoreksi apa yang kurang dari diri saya, apa yang harus saya perbaiki di dalam kehidupan saya. Inilah yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti, ya, sehingga kehidupan kita ini boleh menjadi berkat. Kedamaian datang dengan ketergantungan pada kuasa ilahi. Bergembiralah dan puji Tuhan atas kasih setianya. Apa yang tidak dapat Anda pahami, serahkanlah kepadanya. Dia mengasihi Anda dan mengasihani setiap kelemahan Anda. Testimony to Ministries halaman 518. Dan biarlah kita juga dapat selalu memuji Tuhan karena kasih setianya. Apa yang tidak dapat kita pahami, biarlah kita serahkan kepadanya. Dia mengasihi kita dan mengasihi setiap kelemahan kita. Ya, kalau kita menyadari Tuhan, banyak kelemahan di dalam diri saya, biarlah kelemahan itu kita serahkan kepada Tuhan, dan Dia akan memakai kita sesuai dengan kehendaknya. Ya, sebagaimana murid-murid yang dipanggil oleh Yesus, mereka pun banyak kelemahan di dalam diri mereka. Tetapi oleh karena kemauan mereka yang besar untuk mengikuti guru besar itu, semuanya mengalahkan segala sesuatunya. Mereka memastikan bahwa kehidupan mereka akan penuh dengan kedamaian surga. Inilah ya suatu panggilan juga bagi masing-masing kita. Sehingga pada saat bisikan Roh Kudus itu hadir di dalam kehidupan kita, jangan pernah kita menolak. Ya, sehingga kesempatan itu akan menjadi kesempatan orang lain. Karena kita semua diberikan kesempatan yang sama. Biarlah kita mau menerima akan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tidak ada yang seolah-olah lebih tidak berdaya, namun sebenarnya lebih tidak kelihatan daripada jiwa yang merasakan kehampaannya dan sepenuhnya bergantung pada jasa juru selamat. Dengan berdoa, dengan mempelajari firman-Nya, dengan iman akan hadirat-Nya yang tetap, dengan mempelajari firman-Nya, dengan iman akan hadirat-Nya, manusia yang paling lemah dapat hidup dalam hubungan dengan Kristus yang hidup, dan Ia akan memegang tangan mereka dan tidak pernah akan melepaskannya. Ditulis di dalam buku Hidup yang Terbaik halaman 161 dan 162. Ya, jadi dengan berdoa, dengan selalu mempelajari firman-Nya, dengan iman akan hadirat-Nya yang tetap, ya, manusia yang paling lemah dapat hidup dalam hubungan dengan Kristus. Dan kita akan selalu memegang, Tuhan akan selalu memegang tangan kita dan tidak akan pernah dilepaskan. Ya, kalau Tuhan yang memegang tangan kita, tentunya Dia tidak akan melepaskan kita. Tetapi kalau kita yang memegang, ya seringkali kita ragu dan kita akan melepaskan genggaman itu. Ya, tapi biarlah Tuhan yang selalu menuntun kita, yang selalu menopang kehidupan kita di setiap apapun yang kita hadapi. Maka disitulah kita akan menemukan kedamaian yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Jadi biarlah hari ini nasihat firman Tuhan yang kita sudah dengar, yang kita sudah baca, yang kita sudah pelajari dari hari ke hari, itu jangan berlalu atau jangan disia-siakan. Tapi biarlah kita doakan dengan sepenuh hati kita, sehingga kita dapat terus mempraktekkan akan karakter Kristus dimanapun kita berada.
Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, kita pastikan kita akan jalankan itu dengan doa dan dengan tuntunan Tuhan dan selalu mengandalkannya. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.